Kita di hari-hari terakhir ini, di tahun-tahun terakhir ini, mengakhiri tahun 2020 dan mengawali tahun 2021, tidak sedikit fenomena yang terjadi yang berhubungan erat dengan politik kebangsaan, disertai dengan rentetan peristiwa sejarah yang membawa isu tentang perjuangan Islam. Mengapa saya katakan perjuangan Islam? Karena dari zaman Nabi Adam sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, nabi-nabi, manusia yang dipilih oleh Allah, yang diletakkan di tengah dunia ini, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yujakikum wa yu'alimukumul kitab wal hikmat wa yu'alimukum ma'lam takunu ta'lamun. Setiap nabi yang diutus oleh Allah, dari Nabi Adam sampai baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada kerjaan lain, tidak ada tugas mulia kecuali mengajarkan kitab wal hikmat, Quran dan hadis. Dari rangkaian rentetan sejarah inilah, dari 124.000 nabi yang Allah utus, 123.999 nabi gagal dalam mengemban tugas yang diberikan oleh Allah. Hanya satu nabi yang berhasil mengangkat derajat kemuliaan agama Allah, Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah alasan kita duduk manis di dalam masjid, kita duduk tenang di dalam masjid. Bahkan dalam catatan hamparan sejarah-sejarah, bangsa Indonesia merayakan Maulud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan persoalan bid'ah, kan ada 0,sekian% dari kelompok kita mukmin, orang Islam, yang mengatakan bahwa Maulud Nabi itu adalah bid'ah. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmat wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kata Allah, sesungguhnya kami sudah mengutus seorang rasul dari antara kamu, di tengah-tengah kamu. Untuk apa? Mengajarkan kepada kamu sekalian kitab wal hikmat, Quran dan hadis. Berarti Nabi siapa itu? Kalau yang mengajarkan Quran dan hadis, Nabi siapa? Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Biasakan itu ya jamaah. Kalau menyebut nama Rasulullah Muhammad, antum balas Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Balas ya, jangan biasakan tidak balas. Supaya apa? Kopat-kopit masalah politik di bangsa selesai. Kenapa kita dikepung dengan berbagai masalah? Karena kita tidak mensyukuri Nabi yang diutus oleh Allah. Akhlak dan moralitasnya tidak ada pada diri kita. Ibu bapak, saudara-saudaraku, jujur di hadapan Allah dan Rasulullah SAW, saya dan keluarga bukan dari keturunan Islam. Saya dan keluarga dari keturunan Kristen fanatis. Saya hidup dan lahir dibesarkan di Manado dan bertugas di gereja Kristen Injili di tanah Papua 16 tahun. Saya orang yang sangat fanatis mempertahankan keyakinan musyrik Kristen, tapi oleh nikmat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kami petunjuk, may yahdillahu fahuwal muhtadin
wa mayudlil faulaika humul khasirun. Allah berikan kami sekeluarga, saya dan istri anak, petunjuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Amantu billahi wa bima qala Allah taala, amantu bi rasulih wa bima qala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Balas. Jangan nanti disebut nama pejabat semua tepuk tangan. Nah, kan kalau disebut nama Rasulullah balas. Supaya apa? Kita di dunia mendapat syafaat, apalagi di yaumil kiamah kita mendapat syafaat. Iqra kita bakafa binafsikal yauma alaika hasibah. Setelah antum di pelataran kiamat, la tasalu qadama abdin yaumal kiamati min baini yadayilai ta'ala hatta yus'alu an arba'ati asa. Sebelum ditanya 4 persoalan, antum akan dideteksi dengan kemampuanmu untuk meminta syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu persoalannya, cucunya kita penyerahkan, nggak tahu malu nih bangsa ini. Cucu Rasulullah, zuriyah. Ini sekarang gonjang-ganjing politik. Saya ini orang dari sana, baru ke sini. Ibu bapak kafir mendapat hidayah. Nggak pernah saya membenci, justru kami masuk Islam karena melihat akhlak dan moralitas, penampilan etika yang luar biasa dari seorang 100 the great men in the world, Prophet Muhammad. Good man is number 1. Nah, dari catatan 100 manusia terbaik di dunia, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menduduki ranking pertama according to Michael Hort. Menurut penulis buku catatan 100 manusia terbaik di dunia, orang Amerika, bukan beragama Islam, Katolik Ortodoks, namanya Michael Hort. Beliau memuji keagungan dan kebesaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan Muslim, dia tidak beragama Islam, tetapi dia merangkum tentang eksistensi, keberadaan, akhlak dan moralitas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya di belakang dengar tuh ayat tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjul wal yaumal akhir wa zakarallaha katsiran. Di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat tauladan yang baik bagi kamu, yaitu orang-orang yang mengingat hari kiamat dan yang senantiasa mengingat Allah. Paskuruni askurkum waskuruli wala takfurun. Orang yang mengingat Allah adalah orang yang pandai bersyukur. Orang yang pandai bersyukur itulah orang yang hebat. Jadi maulud Nabi ini esensialnya adalah syukur. Antum tidak dikatakan hebat kalau antum pejabat, antum jago pidato, antum hafal 30 juz, di kepala antum ada ribuan hadis, antum seorang militer, antum seorang polisi, berpangkat jenderal, menteri, anggota parlemen. Bukan itu antum hebat. Antum hebat karena antum pandai bersyukur. Mengapa? Karena ada presiden, ada perdana menteri, ada anggota parlemen, ada anggota DPR, ada jenderal, ada pegawai yang tidak pandai bersyukur. Ujung-ujungnya penjara. Itu yang saya bilang sama anak istri saya, kita sekarang hidup dalam lingkungan yang diatur oleh hukum Allah. Kalau kita diatur oleh hukum Allah dan kita taat kepada hukum-hukum Allah, mustahil kita melanggar hukum-hukum manusia. Jadi nggak ada kiai, nggak ada ustadz, apalagi habib yang melanggar hukum negara. Itu bohong semua itu. Omong kosong. Lalu bagaimana ustadz dengan orang-orang yang membunuh orang, teroris, ISIS, OSOS, USUS, SS? Teroris jamaah
tidak ada hubungan dengan Islam. Sekali lagi, teroris tidak ada hubungan dengan agama Islam. Antum ke Amerika, antum pergi ke Eropa, orang Eropa dan Amerika kompetensi, kualifikasi, lobus parietal, cerebral cortex, lapisan otak besar mereka di atas rata-rata, intelektualitas mereka di atas rata-rata, ilmuwan, kaum jenius, rohaniawan, businesswoman, atlet, olahragawan, dan artis Hollywood. Bahkan baru-baru ini, belum lama, 500.000 orang kafir yang ada di Austria. 500.000. Antum di belakang jangan bercerita. 500.000 orang di Austria. Austria negara apa? Islam atau Kristen? Kristen. Mayoritas Kristen. 500.000 mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Masya Allah. Apakah mereka diiming-imingi dengan jabatan? Apakah mereka diiming-imingi dengan fulus? Apakah mereka diiming-imingi dengan rupiah, dengan dolar, dengan euro? Mereka kehidupan ekonominya mapan, mumpuni. Spesialisasi mereka dengan beragam kemampuan intelektual mereka hidup. Mustahil kalau ada program Islamisasi, mustahil ada program Indomie. Tidak ada Indomie di sana, kawan. Beda dengan di Indonesia, murtad karena lapar. Di Indonesia murtad karena apa kesimpulannya? Bahwa orang yang masuk Islam itu intelektualitas mereka di atas rata-rata. Saya kalau nonton ngaji TV itu di YouTube, ada tuh ustadz muda, pintar sekali ustadznya. Dia mengumpulkan orang-orang yang murtad dari Islam. Allahu Akbar. Ada yang mengaku saya dulu Islam, hafal 30 juz, 15 tahun di pesantren. Setelah dicoba, kocar-kacir baca Al-Qur'annya. Ternyata yang murtad itu adalah orang-orang kehilangan jalan, hidupnya miskin, intelektualitasnya mati, ibadahnya jauh dari masjid. Jadi beda, ini kemampuan ini. Siapa yang mereka agungkan? Bagaimana orang kafir tertarik dengan Islam? Karena melihat akhlak dan moralitas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya saya begitu masuk Islam, merubah nama saya. Di Kristen nama saya di ijazah akte kelahiran Yopi Yahya Waloni. Yopi saya buang karena waktu saya masuk Islam, anjing tetangga saya namanya Yopi. Kafir kalau dengar jengkel sekali kalau begini. Tunggu kau, hantam kau di luar, batu hantam kita. Istri saya Luciana berubah menjadi Mutmainah. Allahu Akbar. Anak saya Muhammad Adoni Zakaria. Adoni itu bahasa Ibraninya tuan, Mister. Adoni Zakaria berubah menjadi Muhammad Zakaria. Nah, ini saya meluruskan kepada bapak ibu. Ada yang protes saya, itu Yahya bohong. Adoni itu katanya Tuhan. Kalau Tuhan bukan Adoni, bahasa Ibraninya Adonai. Adonai Yismor Kamikolra, Yesmor Etnaf Seta Mikolra. Itu bahasa Ibrani ya, jangan disimpan, bahasa setan itu. Bahasa Yahudi. Memang abjadnya hampir sama dengan Hijaiyah, hampir sama. Penulisannya pun kanan ke kiri. Alef, Bet, Gimel, Dalet, He, Waw, Sayin, Ket, Tet, Yod, Kaf, Lamet, Mem, Nun, Samek, Ayin, Persade, Kofresi, Shin, Tau. Itu abjadnya. Hampir sama memang. Nah, jadi dia bilang salah tuh ya, bukan Adoni. Itu nak Adoni itu Mister, you, Tuan Takur. Nah, itu Adoni ya. Adonai itu adalah Tuhan. Kalau orang Yahudi menyebut Allah Subhanahu wa taala Eloi atau Elohim,
itu Tuhan. Adonai juga Tuhan. Kalau dia menyebut dewa panteon, dewa yang paling tinggi, El. Gitu ya. Kalau disembah oleh Arab jahiliyah apa? Alata, al-Uzza, Hubal, Ilah. Ya kan? Ada 4 sesembahan sebelum datang Rasulullah. Orang Arab, orang Badui, Arab Badui itu menyembah berhala. Termasuk sahabat Rasulullah yang paling tegas yang saya ikuti karakternya, Umar bin Khattab. Umar penyembah, keturunannya, nasabnya dari silsilah genetika keluarganya penyembah berhala. Dan kemudian Umar mendapat hidayah membaca surat Al-Ikhlas. Dirampas dari tangan adiknya Fatimah. Mana Muhammad? Temukan dengan saya. Umar ini bajingan di pasar Ukat, premannya, jawaraknya di pasar Ukat, jago bertarung, jago bergulat, dan tidak pernah kalah Umar. Mana Muhammad? Tunjukkan dirinya. Allahu Akbar. Umar rencana mau membunuh Rasulullah. Akhirnya Umar masuk Islam. Sama dengan kami dulu, suka menghina Islam, suka menghina atribut Islam. Lihat orang pakai sorban begini, saya bilang taplak meja. Kurang ngajar betul saya dulu. Sekarang saya pakai, bukan taplak meja, sorban. Orang berjenggot saya bilang apa? Teroris. Orang pakai gamis begini saya bilang kain pintu, gorden. Kurang ajar saya ini dulu, ibu bapak. Lebih kurang ajar daripada anda semua ini. Tapi oleh nikmat hidayah dari Allah, saya masuk Islam. Dan begitu saya masuk Islam, tidak tanggung-tanggung. Sampai hari ini alhamdulillah berkeliling berdakwah. Sudah merupakan nazar di hadapan Allah. Kau berikan saya petunjuk ya Allah, akan kutegakkan agamamu sampai titik darah penghabisan. Allahu Akbar. Godewatun fisabilillahi aurahautun khairun minat dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore, berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Pertanyaannya sekarang, lalu kenapa antum ini sama-sama Muslim saling menyakiti, saling curiga, saling memenjarakan, bahkan saling membunuh? Cuma karena apa? Cuma karena jurus menjilat, cuma karena mencari muka kepada kafir. Ibu bapak, saudara-saudaraku, kalau orang Muslim jadi munafik, itu kena ulah orang kafir. Padahal di Al-Quran bilang apa? Fala tu'til kafirina wajahidum bihi jihadan kabiro. Janganlah kamu taat kepada perintah orang kafir, komunis maksud saya. Berjihadlah melawan mereka dengan jihad yang besar. Ini kita ini kan gonjang ganjing politik dari tahun 2000 sampai Habib Rizik datang, ribut gara-gara kasus apa itu, kerumunan akibat COVID. Hanya 2 penyakit yang ada di dunia ini sekarang. Fenomena penyakit cuma 2, kalau bukan COVID.